Indosiar begitu. Makanya jurinya kepusingan dari kemarin gak ada yang pulang. Saya cuma menyampaikan saran dan kritik. Kau sudah memviralkan saya. Akhirnya yang boncos apa? Yang boncos yang ngirim gift. Pernah nggak sih kamu nonton Dangdut Academy dan tiba-tiba ngerasa, loh kok Atik Odong kayak nyindir sesuatu? Nah, belakangan ini netizen lagi rame ngomongin soal komentar Atik Odong yang sering banget nyentil topik virtual gift. Ibarat orang lagi makan bakso, tiba-tiba bahas harga cabe. Nggak nyambung, tapi bikin semua orang noleh. Sebagai reporter, saya sempat mengamati pola ini. Dan ternyata bukan cuma 1-2 kali Ati menyinggung soal dukungan digital. Entah itu di atas panggung, live Instagram, atau wawancara singkat, selalu aja ada kalimat yang bunyinya, sekarang ini yang penting bukan cuma suara, tapi seberapa kuat fans kirim gift. Nah loh, langsung deh netizen pada nyinggir kecut sambil komentar, Ati, kok tahu banget isi dompet kami? Tapi kalau dipikir-pikir, di tengah era digital di mana semua serba online, bisa jadi Ati cuma pingin ngasih pandangan realistis. Bahwa dunia dangdut sekarang nggak cuma soal nada tinggi, tapi juga sinyal internet yang kuat. Virtual gift, berkah atau beban? Jadi gini, buat kamu yang baru dengar istilah virtual gift, ini bukan hadiah yang dikirim via kurir, tapi lebih ke dukungan digital dari penonton lewat aplikasi. Misalnya kamu suka banget sama peserta DA7, kamu bisa kasih bunga virtual, mobil, bahkan mahkota digital. Asal saldo kamu juga ikut nyanyi sumbang nada, alias ikut keluar duit. Sistem ini awalnya seru karena penonton bisa ngerasa punya andil. Tapi lama-lama makin banyak yang ngomel. Loh, ini kompetisi nyanyi atau kompetisi isi saldo? Nah, disinilah Atik Odong mulai gatel pengen bicara. Sebagai mantan peserta dangdut yang tahu betul gimana susahnya bersaing di panggung, Ati ngeliat tren ini kayak pergeseran nilai, dari bakat ke dompet. Tapi ya, kalau dilihat dari sisi positif, sistem ini juga bisa bantu peserta bertahan dan populer. Ya anggap aja kayak beli kopi, kadang yang penting bukan rasa, tapi gengsi upload di story. Netizen heboh, Atik Odong jadi trending. Begitu Atik Odong buka suara, jagat maya langsung pecah. Netizen di Instagram, TikTok, dan YouTube rame banget ngebahas potongan video dia. Ada yang bilang, akhirnya ada yang berani ngomong, tapi nggak sedikit juga yang nyeletuk. Ati ini kayaknya lagi nyindir seseorang deh. Waduh, reporter aja sampai keringet dingin nulis captionnya. Tapi emang sih, gaya bicara Ati itu khas, antara serius tapi ngelucu juga. Dia sering nyelipin candaan kayak, kalau zaman dulu nyanyi buat dapet piala, sekarang nyanyi buat dapet gift tuh. Bikin ngakak tapi nyelekit. Banyak fans yang ngerasa pernyataannya itu mewakili suara rakyat dangdut sejati, terutama yang pengen ajang ini tetap murni sebagai kompetisi bakat, bukan kompetisi saldo dompet. Tapi ya di dunia hiburan, kadang yang jujur malah dikira drama. Netizen pun terbelah dua, tim Ati realistis dan tim Ati sirik. Klasik. Peserta jadi tertekan karena gift. Nah, bagian ini agak serius, tapi tetap lucu juga kalau dipikir. Beberapa peserta DA7 ngaku kalau mereka ngerasa beban banget karena sistem virtual gift. Ibarat lomba masak, tapi jurinya nilai dari banyaknya panci yang kamu beli, bukan rasanya. Ada yang cerita kalau tiap kali tampil, mereka bukan cuma mikirin nada, tapi juga mikirin, duh, ada nggak ya fans yang ngasih gift malam ini? Ada peserta yang giftnya membludak, tapi ada juga yang kosong kayak kulkas anak kos akhir bulan. Disinilah komentar Atik Odong jadi relevan, karena dia tahu rasanya tampil tapi kalah suara karena faktor eksternal. Tapi tentu, Indosiar punya sistem sendiri yang katanya tetap menilai talenta, bukan hanya dukungan. Ya, meskipun kadang gift yang deras bisa bikin peserta lain keringetan. Intinya, dunia dangdut sekarang bukan cuma adu vokal, tapi juga adu vibes di dunia maya. Talenta asli versus gift digital. Pertanyaan besarnya, apakah sistem virtual gift ini membunuh esensi kompetisi bakat? Nah, ini kayak debat kopi sachet versus kopi tubruk. Dua-duanya enak, tapi rasanya beda. Atik Odong ngerasa bahwa suara emas dan kemampuan panggung harusnya tetap jadi penentu utama. Tapi di sisi lain, gift culture bikin acara jadi interaktif dan seru. Cuma masalahnya, kalau yang punya fans kaya mendadak naik, sementara yang bersuara merdu malah tenggelam, gimana dong? Disinilah Ati melontarkan opini-opininya yang dianggap nyentil.
Tapi jujur aja, kadang komentar dia itu kayak bumbu micin, bikin panas tapi bikin acara makin gurih. Banyak pengamat musik juga mulai mikir, jangan-jangan industri hiburan kita udah berubah arah dari bakat murni ke hiburan berbasis popularitas. Tapi ya, selagi masih seru dan lucu, penonton kayaknya masih betah kok. Ati Kodong dan jejak panjang di dangdut. Sebelum kita menilai komentar-komentarnya, penting juga lihat siapa sebenarnya Ati Kodong. Wanita asal Sulawesi ini bukan pemain baru di dunia dangdut. Dari dulu dia dikenal punya suara khas dan kepribadian ceplas-ceplos yang nggak bisa dibungkam. Karirnya udah melewati berbagai fase, dari kompetisi televisi sampai panggung daerah. Jadi ketika Atil ngomong soal sistem sekarang, itu bukan omongan kosong. Ati tahu betul gimana rasanya berjuang tanpa dukungan digital, cuma mengandalkan suara dan doa. Nah, di era sekarang, Ati mungkin kaget lihat betapa pentingnya engagement online. Ya, bisa dibilang dulu yang penting latihan vokal, sekarang yang penting algoritma. Jadi, waktu dia nyindir, mungkin bukan marah, cuma nostalgia aja sama masa di mana tepuk tangan lebih berarti daripada notifikasi. Rumor di balik kritik Ati Kodong. Nah, bagian ini yang bikin gosip makin pedes kayak sambal bawang level 5. Ada spekulasi bahwa komentar Ati Kodong gak cuma spontan, tapi juga strategis. Beberapa netizen menduga mungkin dia lagi sindir pihak tertentu, entah peserta, fans, atau bahkan sistem acara. Tapi tentu aja, ini baru dugaan ya, bukan fakta hukum. Ada juga yang bilang, Ati sengaja ngomong begitu biar ngasih wake up call buat dunia hiburan dangdut, biar nggak semua hal diukur dari gift. Kalau memang itu niatnya, ya salut juga sih. Tapi tetap aja, dunia maya tuh kejam. Sekali ngomong, bisa langsung viral, dan interpretasinya kemana-mana. Ati pun akhirnya jadi bahan konten banyak channel gosip, termasuk kita. Intinya, Ati mungkin cuma pengen ngomong jujur, tapi algoritma malah ngira dia lagi bikin sinetron. Industri dangdut, dari panggung ke layar HP. Kalau dulu penyanyi dangdut bermimpi tampil di TV, sekarang mimpinya nambah satu, trending di TikTok. Industri musik udah berubah total. Virtual gift jadi simbol betapa dunia hiburan kita sekarang serba digital. Fans bukan cuma penonton, tapi juga investor kecil-kecilan yang dukung idolanya dengan saldo e-wallet. Tapi masalahnya, makin besar digitalisasi, makin kabur juga batas antara apresiasi dan kompetisi finansial. Ati Kodong mungkin ngerasa nostalgia. Dulu yang penting suara emas, sekarang yang penting emoji love. Tapi ya begitulah zaman, selalu berubah. Kalau kamu penyanyi dangdut baru, sekarang bukan cuma latihan nyanyi, tapi juga latihan live streaming. Dunia berubah dan Ati cuma jadi cermin dari kegelisahan banyak seniman lama yang ngerasa dunia hiburan sekarang kayak lomba siapa paling rajin buka donasi. Publik terbelah tapi semua nonton. Yang lucu dari kontroversi ini, semua orang ribut tapi tetap nonton DA7 tiap malam. Ada yang bela Ati Kodong mati-matian, ada yang bilang dia baper. Tapi satu hal yang pasti, rating acara malah naik. Begitulah dunia hiburan, drama kecil bisa jadi promosi besar. Di komentar netizen ada yang nyeletuk, Ati Kodong ini kayak bumbu micin, tanpa dia dangdut kurang gurih. Dan memang perdebatan ini justru bikin acara makin rame. Bahkan peserta yang tadinya sepi dukungan mendadak naik karena dibahas bareng Ati. Jadi ya, dibalik semua heboh dan canda, Ati Kodong sebenarnya berhasil melakukan satu hal penting, bikin semua orang ngomongin dangdut lagi. Nyanyi, gift, dan suara hati Ati. Akhirnya, dari semua drama virtual gift dan komentar pedas Ati Kodong, kita bisa belajar satu hal. Dunia dangdut udah berubah, tapi semangatnya tetap sama, hibur penonton. Ati mungkin terkesan nyinyir, tapi di balik itu ada kejujuran seorang seniman yang pingin dunia musik tetap adil. Dia cuma pingin semua peserta dinilai dari hati, bukan dari isi dompet. Tapi ya, selama masih ada saldo, gift bakal terus mengalir. Dan mungkin itu bukan hal buruk, asal semua pihak sadar. Yang paling penting bukan seberapa banyak gift yang masuk, tapi seberapa dalam lagu itu nyentuh hati. Jadi buat kamu yang nonton, ingat, bukan cuma tekan tombol gift,
tapi juga kasih tepuk tangan tulus. Karena dibalik semua lucu-lucuannya, Atik Odong sebenarnya lagi ngajak kita mikir dengan gaya khasnya yang nyelekit tapi bikin ngakak juga.